Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. adat dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs Desa. kita bergabung dengan seluruh warga Siding. Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Gotong royong yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar mencukupi. Akan tetap kita tidak boleh lengah, sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. pengangguran pemuda desa. Harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini, Kini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris, berjajar bergandengan tangan, Melukis kuntul baris. Mewujudkan cita-cita kita bersama. dan pastikan Tidak ada satupun warga desa Yang tertinggal di belakang. Mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik. Salam bahagia kerabat desa Indonesia, salam berdiri sebaris, selupis kuntul baris, salam SDGs Desa. Kita mulai minggu ini, memulai Senin dengan mencoba menyimak taktik menyelesaikan pendataan SDGs Desa dari Kecamatan Sumedang Selatan, Jawa Barat. Ini salah satu yang menjadi agenda di sarapan SDGs adalah bagaimana kita mendapatkan informasi atau mendapatkan inovasi-inovasi, inspirasi untuk kemudian menjadi bagian untuk menyelesaikan kerja-kerja bersama kita untuk memuliakan desa-desa di Indonesia. Salah satunya adalah pendataan berbasis SDGs Desa. Satu, data desa. Ini adalah masterpiece-nya Kementerian Desa karena data desa selama ini mungkin berserakan kemana-mana dan tidak dalam kuasa desa. Nah, Kementerian Desa mendorong satu data desa yang menjadi kuasa desa. Sepenuhnya desa yang menguasai data. Ini sesuatu yang luar biasa. Seperti biasa, kita akan langsung ke Gus Ivan, Kapus Datin kita, karena acara ini memang acaranya Kapus Datin, acaranya Pusdatin, update terbaru, dan nanti kita akan langsung mengantarkan kepada teman-teman narasumber kita untuk pagi ini. Tanpa terasa kita sudah di episode 114. Silakan Gus Ivan. Terima kasih Gus Koco, kerabat desa sekalian, terutama para saat ini yang paling banyak ini para tenaga pendamping profesional, juga ada Mbah Kades, Kepala Desa, serta Sekdes. Ya. Jadi yang pertama bahwa hari ini tim teknis sedang menyiapkan akhir ini untuk kemudian pendataan melalui web, ya, melalui web ini supaya lebih cepat yang sudah selesai hard copy kemudian tinggal mengisinya. Jadi hari ini saya cek tadi pagi masih proses up ke web gitu ya. Biasanya sih harusnya ya selesai pagi atau siang ini gitu. Kemudian yang kedua mohon maaf memang masih banyak yang belum bisa masuk ini ya, dan semakin terus terang memang semakin banyak lagi karena mencari supaya selesai di bulan Juni ini ya. Jadi yang terakhir yang terekam itu 65% untuk survei individu, kemudian survei keluarganya 85%, 400.000 survei RT, dan
53% ya, dari survei desa. Ya. Nah, yang menarik adalah pada hari Jumat kemarin, ya, itu berbagai akademisi meminta presentasi SDGs desa. Ya. Dan apa namanya itu, yang mereka kaget adalah bahwa datanya sudah detail dan kemudian Kementerian Desa dalam 2-3 bulan ke depan menyiapkan petanya baik dengan BIG maupun dengan Google Earth. Ya. Dan peta itu bukan sekedar untuk menunjukkan, dikira tadinya oleh akademisi, peta itu untuk menunjukkan lokasi saja. Padahal peta yang akan kita gunakan itu sekaligus sebagai alat analisis. Jadi untuk menunjukkan langsung luas desa, untuk menunjukkan luas sawahnya dan sebagainya gitu. Termasuk untuk mendeteksi berapa jumlah pohon yang ada di desa. Jadi kita langganan peta bukan untuk deskripsi karena itu bisa gratis gitu. Tapi langganannya memang untuk pengolahan data. Baru bisa dirasakan oleh desa mungkin Agustus atau September kalau melihat ini harus ada tendernya yang butuh waktu paling tidak 2 bulan gitu. Nah, kemudian yang menarik juga adalah bahwa bagaimana untuk bisa mendapatkan data itu. Ya, jawabannya simpel. Ya. Silakan izin kepada desa, gitu. Karena sekarang datanya sudah milik desa. Gitu. Seperti itu. Jadi kami yakin akademisi pun akan mendapatkan melihat adanya data yang sangat besar dan sangat lengkap. Ya. Bagi akademisi itu memungkinkan untuk menyajikan berbagai peluang kebijakan gitu ya. Dan nanti karena semuanya berbasis desa, maka tetap desa yang harus mendapatkan manfaat yang pertama dan utama gitu. Kemudian yang kedua adalah bahwa hari Rabu itu ketika Gus Menteri memanggil gitu, dan kemudian yang dibicarakan antara lain para tenaga pendamping profesional yang menyampaikan berbagai inovasi. Dan kemudian dari situlah muncul pandangan beliau, apa mungkin pengetahuan tentang metode partisipatoris, pembangunan desa secara partisipatif, itu muncul dari pengalaman pendamping. Dan dari situ kemudian Pak Yusra memberikan tindak lanjut. Pak Yusra sebagai kepala pusat yang mengelola seluruh pendamping saat ini, kemudian membuat email ya, inovasipendamping.kemendesa@kemendesa.go.id. Jadi inovasi pendamping @kemendesa.go.id. Dan sampai hari ini karena kami diminta ikut melihatnya juga, itu memang banyak pendamping dari berbagai lokasi. Ada yang membuat pasarkampung.id dari Lampung Tengah. Ada yang membuat blog yang sangat banyak di Kubu Raya untuk memudahkan para pendamping lokal desa dan pendamping desa serta warga desa ikut serta dalam pembuatan teknik-teknik yang sifatnya infrastruktur. Jadi semua hal itu kemudian akan digunakan oleh Kementerian Desa untuk menyusun metode baru partisipasi berbasis desa, berbasis pengalaman Indonesia. Selama ini hampir semua metode partisipatif itu berasal dari India, yang dikenalkan oleh Robert Chambers dan kawan-kawan. Saya kira tahun ini kita akan mulai menggunakan pelatihan di antara TPP itu berbasis pada pengalaman TPP sendiri. Ya. Jadi kita mengabstraksi itu. Jadi nanti contohnya tidak abstrak, contohnya sudah konkret, langsung ada contohnya, misalnya Pak Bisri
di Lampung seperti itu dan sebagainya. Jadi sudah konkret dan itu untuk pertama kalinya kita akan memiliki secara terstruktur di tahun ini gitu. Kemudian yang ketiga perlu kami sampaikan, perubahan yang terjadi di Kementerian Desa, perbaikan yang terjadi itu antara lain sejak bulan-bulan awal, Gus Menteri itu meningkatkan respons Kementerian Desa kepada semua pihak, ya, baik itu desa, tenaga pendamping profesional maupun kementerian lain. Ya. Makanya kemudian ada Sapa Desa. Ya. Dan setiap Gus Menteri bahwa semua pertanyaan dari desa, dari luar itu adalah amanat, ya, karena beliau memang berbasis santri gitu, bahwa semua pertanyaan, semua keluhan, semua aduan yang datang ke Kementerian Desa itu amanat yang harus ditindaklanjuti. Nah, saya ingin menyampaikan hal itu bahwa ada kalanya aduan itu tidak benar, ya. Tapi jangan sampai kemudian tenaga pendamping profesional merasa sangat ketakutan sehingga tidak mengadu seperti itu. Sama seperti desa, ya, desa baik kepala desa maupun warga desa belum tentu aduannya benar, ya. Tapi jangan sampai kemudian jadi sungkan atau jadi takut untuk mengadu. Karena semua aduan ditindaklanjuti ke lapangan, ya. Semua aduan ditindaklanjuti ke lapangan. Dan lebih baik kita tahu bahwa aduannya tidak benar daripada ada yang benar tapi kemudian sungkan untuk menyampaikan, gitu, ya. Contohnya waktu hari Jumat kemarin, seluruh yang dibicarakan di dalam diskusi kita itu langsung ditindaklanjuti oleh para eselon 2, ya, di lapangan, gitu. Jadi tidak ada yang tidak direspon saat ini. Memang harus hati-hati menyampaikan, tapi jangan sampai kemudian jadi sungkan, ya, itu. Karena kalau istilah Gus Menteri sebagai amanat itu untuk perbaikan juga, dan kalau sampai ada golongan yang mendapatkan masalah itu padahal sudah mengadu ke Kemendes, itu yang mendapatkan nilai buruknya itu di Kementerian Desa. Makanya kami pastikan semua aduan direspon. Begitu Gus Koco. Dan yang menarik dari Sumedang, untuk pertama kalinya Gus Menteri menyampaikan kepada publik bahwa ada 3 hal utama, ya, implementasi Undang-Undang Desa yang dijalankan. Yang pertama adalah SDGs Desa, ya, yang sekarang sudah punya buktinya. Kalau kemarin tahun lalu buktinya adalah konsep pelokalan SDGs Desa. Kalau tahun ini buktinya saat ini adalah pendataan SDGs Desa, yang kita yakin 3 bulan ke depan ada bukti lanjutan, yaitu rencana kerja pemerintahan desa yang berbasis SDGs Desa. Dan pada akhir tahun kita akan punya bukti APBDes berbasis SDGs Desa. Tahun depan bukti yang akan kita sampaikan adalah implementasi pembangunan desa berbasis SDGs Desa. Kemudian yang kedua, Gus Menteri menyampaikan bahwa BUMDes, ya, itu kemudian menjadi yang utama dikerjakan. Yang hari ini itu dirancang supaya web BUMDes bisa dibuka kembali, ya. Apa yang diperbaiki dalam web? Karena ternyata banyak yang salah ketik nama BUMDes, maka nama BUMDes pun akan dicek oleh Ditjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, ya. Jadi untuk nama pun akan dicek, dan kemudian pengurus BUMDes akan dihubungi, ya. Kemudian setelah setuju namanya, ya, kemudian akan ditetapkan kembali, ya. Makanya ada perubahan struktur itu sehingga hari ini rencananya akan dibuka kembali dengan cara baru tadi. Kemudian yang ketiga, untuk pertama kalinya juga di Sumedang tanggal 4 Juni 2021, Gus Menteri menyampaikan bahwa yang penting yang ketiga yang akan dikerjakan oleh beliau tim Kemendes itu adalah peningkatan kapasitas tenaga pendamping profesional. Jadi ada
tiga hal yang disampaikan di Sumedang. Kemudian Sumedang pada saat itu menyampaikan bahwa yang mendapatkan penghargaan utama, ya, penghargaan yang selesai sebelum 1 Juni itu 92 desa. Dan pada hari itu ada tambahan 46 desa yang menyelesaikan di 1 sampai 3 Juni. Ya. Saya kira hari ini jauh lebih banyak lagi. Kemudian berikutnya adalah di Sumedang itu Gus Menteri menyampaikan Halo, dilakukan di membuat sakit desa oleh PNS di Sumedang. Bisakah? Ya. Tadi sempat putus-putus. Lanjut. Biasa ada yang telepon pakai HP ini, jadi terputus. Mohon maaf. Jadi seperti di Kementerian Desa di Sumedang itu sakit desa disusun oleh PNS Sumedang gitu. Dan Gus Menteri memang mewanti-wanti bahwa seluruh aplikasi harus disusun oleh ownernya, ya, yaitu PNS tetapnya gitu. Karena supaya berkelanjutan, kemudian supaya kerahasiaannya bisa terjaga. Nah, sakit dari Sumedang itu dikembangkan bersama Kementerian Desa dan kemudian menjadi kelengkapan monitoring dana desa. Ya, jadi kalau sekarang itu dana desa yang cair, kemudian dana desa digunakan di akhir tahun, bagaimana hasilnya itu diisikan di dalam e-sakip desa. Isinya e-sakip desa itu RKP desa, rencana kerja pemerintah desa, yang kemudian di akhir tahun adalah hasil capaiannya, ya, hasil capaiannya. Jadi kita akan memiliki satu manajemen dana desa yang lengkap mulai tahun ini, dan idenya dari Sumedang. Dan menurut WA-WA-an dari Pemda Sumedang, peran dari pendamping desa dalam hal ini sangat besar, dan itulah sebabnya kita perlu mengetahui apa sih trik, ya, strategi yang dilakukan sehingga di satu kecamatan bisa selesai di Kecamatan Sumedang Selatan, kemudian di wilayah kabupaten sakit desa bisa dikembangkan bersama para pendamping desa. Begitu Gus Koco, kerabat desa. Oke, terima kasih, luar biasa. Jadi satu poin bahwa konsepsi ke depan dengan peningkatan kapasitas para pendamping desa atau para pendamping profesional adalah konsepsinya bukan belajar tapi pembelajar. Jadi pembelajar itu artinya kita juga jadi guru, kita juga jadi murid, jadi di situ kita saling belajar. Ini satu konsepsi yang cukup lama dikembangkan oleh beberapa pihak, cuma memang kalau di kementerian kayaknya Kemenkes nih yang baru mau memulai, karena kalau yang di tempat lain kan pasti bintek, terus kemudian bimbingan teknis, workshop dan seterusnya lebih pada satu arah. Tetapi ini kita akan memberikan ruang kepada teman-teman para pendamping profesional yang dinilai sukses untuk berbagi pengalaman untuk jadi pembelajaran bagi teman-teman yang lain. Ini sesuatu yang luar biasa menurut saya. Yang kedua adalah tadi jangan takut mengadu. Ini menarik. Tetapi yang harus dipahami adalah karena Kemenkes ini sudah mengembangkan sistem digitalisasi, maka yang harus dipastikan bahwa jejak digital itu akan terekod dengan baik. Maka ketika sudah masuk di wilayah-wilayah digital, walaupun juga ada juga di pada prinsipnya semua harus jujur, tetapi di digital ini
ketika tidak jujur akan gampang terdeteksi. Artinya siapa yang menyampaikan tanggal berapa, jam berapa, dari handphone emailnya nomor berapa, kalau dari laptop itu ID-nya berapa, dan seterusnya, itu akan kedetek dengan baik. Oleh karenanya jangan takut mengadu, tetapi juga jangan pernah mengadukan yang tidak benar. Karena mengadukan yang tidak benar mungkin akan menjadi catatan bahwa teman-teman sedang melakukan kebohongan. Ini dua hal yang menarik yang tadi Gus Ivan sampaikan untuk pembelajaran kita bersama, dan kali ini karena ada langkah yang sudah luar biasa ini, sinergitas antara Pemda dengan Kemendes dalam koneksi data, mungkin saya tidak tahu persis apa yang tadi disampaikan dengan Gus Ivan tentang data-data, apakah itu IP to IP antara server Kemendes dengan teman-teman di kabupaten atau gimana, tetapi yang jelas bahwa interkoneksi atau pemanfaatan data bersama ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Kita akan mendengarkan dua tamu spesial kita, ada Mbak Nendah sama Mas Robi, Kang Robi dan Nendah. Seperti biasa kita memberikan kesempatan untuk perempuan lebih dulu. Jadi Kang Robi habis Nendah, nanti baru Kang Robi ya. Karena biar sarapannya juga seger nih kalau kita lihat Nendah dan dengar suaranya kan jadi lebih seger. Silakan Teh. Silakan di-unmute. Terima kasih Gus Kaca. Selamat pagi. Pagi. Silakan apa yang bisa dibagikan ini ke teman-teman tentang kolaborasi atau sinergi pendamping dengan pemerintah kabupaten. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mohon izin perkenalkan, nama saya Nendah Purwa Raharti, pendamping Desa Kecamatan Sumedang Selatan. Sebelumnya mungkin sudah banyak di tempat lain juga yang sudah menyelesaikan pendataan SDGs ini. Hanya kebetulan saya diberi kesempatan oleh Gus Ivan dan Gus Koco untuk bercerita di sini. Sebelumnya sangat suatu kehormatan bagi kami untuk bisa masuk di TV Desa ini. Menghaturkan banyak terima kasih untuk Gus Ivan dan Gus Koco. Simple bagi kami ketika ada instruksi SDGs ini tanggal 1 Maret 2021 terbit surat dari Kementerian Desa perihal pemutakhiran IDM berbasis SDGs yang di dalamnya terlampir petunjuk dan SOP tata cara pendataan SDGs desa. Nah, setelah itu TA pun juga mengkoordinir seluruh tenaga pendamping profesional di Kabupaten Sumedang. Kami terus-terusan diberikan bimbingan teknik oleh TA Kabupaten. Lalu setelah kita dilakukan bimbingan teknis, ketika karena mungkin ini musim pandemi, jadi kita dibagi beberapa klaster, Gus, untuk memberikan bimbingan teknik. Jadi dibagi beberapa kecamatan untuk diberikan bimbingan terhadap PD dan PLD. Lalu ketika di dalam proses bimbingan teknik tersebut, kita melakukan suatu cara nginput manual dan cara nginput lewat handphone langsung, itu kita sondingkan. Jadi mana yang lebih cepat pendataan di lapangan. Nah, setelah itu ketika sedang melakukan bimbingan teknik itu ternyata kita lebih cepat dan lebih efektif itu adalah cara menginput secara manual. Nah, maka dari itu kita langsung mengasumsi bahwa kita harus mendata ini secara manual terlebih dahulu. Nah,
setelah itu, setelah kita selesai diberikan bimbingan oleh TA, lalu kami pun juga langsung melakukan sosialisasi, langsung melakukan bimbingan teknik di lapangan. Mohon izin untuk kiranya ini ada beberapa foto saya ketika melakukan sosialisasi. Mohon maaf, keluar ya tidak dari layar. Ya, udah. Ya. Kami di sini kerjasama tim dari mulai TA berkoordinasi dengan kabupaten, berkoordinasi dengan kecamatan, berkoordinasi kembali dengan pendamping desanya, dengan pendamping lokal desanya. Maka dari itu, secara dengan mudah kita melakukan sosialisasi dan pendataan SDGs ini. Nah, ini ada beberapa, jadi ketika kita sudah fix yang kita pakai adalah secara manual terlebih dahulu, langsung kita melakukan bimbingan teknis terhadap Pokja relawan di desa. Setelah melakukan bimbingan teknis, kita pun juga tidak terhenti di sana, Gus. Kita membuat WA group terkhusus memang orang-orang Pokja tersebut. Jadi ketika ada kendala dan lain sebagainya, mereka bisa langsung komunikasi dengan kita. Lalu Pokja tersebut pun juga ditarget setiap hari harus mempunyai targetan untuk berapa kakak mereka untuk menginput di lapangan. Setelah itu data manual pun juga disebar oleh Pokja, lalu melakukan wawancara, lalu dikembalikan kembali berkasnya ke desa, dikumpulkan, diinput, dan alhamdulillah sesuai target kita selesai. Simple sebetulnya, hanya itu yang kami lakukan, tapi yang paling terpenting adalah kekompakan tim dari mulai TA, DPMD, kecamatan, PD, PLD, dan seluruh stakeholder yang ada. Mungkin kisi-kisinya dari saya, dari kami hanya itu, Gus, yang bisa kami sampaikan. Lalu yang paling terpenting adalah ketika kita pemantauan di WA group, mau itu jam berapapun, ketika enumator itu mendapatkan kesulitan, kita selalu ada buat mereka gitu. Jadi kendala di lapangan seperti apapun kita handle bersama-sama dan kita pecahkan sama-sama, yang akhirnya alhamdulillah kita sama-sama menyelesaikan deadline ini secara tepat waktu. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kami dari tim TPP Sumedang tidak akan bisa berbuat banyak kalau seandainya tidak didukung oleh elemen-elemen yang lainnya. Kami ucapkan terima kasih yang tidak terhingga buat rekan-rekan kerabat desa yang sudah bekerja sama bersama tim kami. Salam hangat dari TPP Kabupaten Sumedang teruntuk sahabat desa dari Sabang sampai Merauke. Ditutup terlebih dahulu presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Luar biasa. Jadi kata kuncinya yang bisa kita ambil dari apa yang disampaikan Teh Ninda tadi adalah bagaimana mencermati instruksi, bagaimana mencermati problematika di lapangannya. Ketika kemudian ada permasalahan di lapangan, maka kemudian segera dicarikan solusinya untuk kemudian menjadikan target waktu itu bisa terpenuhi. Jadi, oh ini memang sudah terdetek dari awal nih, kalau kita ngandalin online, kayaknya nggak akan dapat dengan dengan beberapa tantangan yang sedang ada. Oleh karenanya kemudian manual menjadi solusi. Manual menjadi solusi, maka kemudian percepatannya harus seperti apa dan seterusnya. Yang kedua yang menarik adalah kebersamaan atau soliditas atau kekompakan dengan cara memanfaatkan teknologi yang ada.
WA Group salah satunya yang untuk kemudian dimanfaatkan, selalu hadir tenaga pendamping lapangan desa, kemudian menjadi tempat untuk mengadu atau tempat untuk bertanya dari teman-teman enumerator, kemudian bagaimana memberikan solusinya, karena di WA Group otomatis mungkin yang punya permasalahan yang tanda petik hampir sama, itu kemudian dia sudah bisa langsung, oh yang kemarin di sana seperti ini, berarti dia nggak perlu bertanya lagi, dia sudah dapat solusinya. Itu yang mungkin saya bisa sarikan dari apa yang disampaikan oleh Teh Nendah tadi. Dan ini luar biasa, soliditas tim ini menjadi sangat penting, kebersamaan menjadi sangat penting. Tidak harus kemudian positioning kamu leader, kamu pemimpin, kamu ketua kelompok dan seterusnya, kemudian pasti yang tahu segala-galanya, tetapi kemudian bagaimana sharing untuk mencari solusi ketika ada problematika. Terima kasih dan ini sudah berbagi cerita perjalanan suksesnya untuk di salah satu desa kecamatan Sumedang Selatan. Selanjutnya kita akan dengar dari Kang Robi nih. Ada cerita menarik apa ini yang bisa dibagikan? Karena sepertinya kalau dari data yang disampaikan oleh Gus Ivan, itu ada beberapa desa juga yang mungkin belum selesai, atau semoga semua sudah memulai. Khawatirnya ada juga yang belum memulai kan gitu. Masih ada bulan ini mungkin Juni-Juli untuk kemudian melakukan itu. Mungkin ada yang bisa di-share Kang Robi untuk bisa jadi tambahan pengetahuan untuk yang mungkin belum menyelesaikan atau masih merasa banyak tantangannya. Yang penting jangan banyak mengeluh, karena mengeluh tidak menyelesaikan masalah, tapi bagaimana kita mencari solusi atas tantangan-tantangan yang ada. Silakan Kang Robi. Audionya? Yap. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kerabat saya yang saya hormati, pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri, Gus. Nama saya Robi Budi Harsono, saya TA di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Terima kasih sekali kepada TV Desa, kepada Gus Koco, Gus Ivan, yang sudah memberikan kesempatan kepada kami pada pagi hari ini. Ini All Sumedang Final nih. Narasumbernya mudah-mudahan nih, Sumedang ya. Dari acara yang dimulai, Gus Ivan berbicara tentang Sumedang. Kemudian pembicara kedua, Nendah juga dari Sumedang, dan saya dari Sumedang. Hari ini kemungkinan mudah-mudahan nih, Sumedang banget. Ini baik, Gus Koco. Perlu saya sampaikan bahwa di Kabupaten Sumedang itu ada 26 kecamatan. Kemudian ada 270 desa. Nah, progres pendataan berbasis SDGs sampai dengan saat sekarang, kalau tadi Gus Ivan udah menyampaikan ya, yang sudah selesai pendataan sampai 31 Mei kemarin, itu ada 92 desa. Nah, di bulan Juni ini, dari mulai 1 Juni sampai dengan hari ini, ada tambahan lagi desa yang sudah menyelesaikan pendataan, ada 90 desa. Jadi total per hari ini, desa yang sudah menyelesaikan kegiatan pendataan SDGs dibuktikan dengan kegiatan musdes pendataannya, musdes penetapannya itu ada 182 desa. Jadi artinya 67% dari total 270 desa yang ada di Kabupaten Sumedang. Kemudian ada juga beberapa kecamatan yang semua desanya sudah menyelesaikan pendataan. Berdasarkan datanya sampai dengan saat ini ada 6 kecamatan, Gus. Jadi di 6 kecamatan ini semua desa sudah musdesus, sudah musdes penetapan maksud saya. Di antaranya ada Kecamatan Jati Gede, Kecamatan Sumedang Selatan yang tadi PD-nya yang menyampaikan progresnya, kemudian Tanjung Medar,
Kecamatan Rancakalong, Kecamatan Paseh, dan Kecamatan Situraja. Jadi ada 6 kecamatan yang di semua desanya ini sudah menyelesaikan pendataan SDGs. Capaian ini merupakan hasil kerjasama. Tadi sudah disampaikan oleh Teh Nenda ya, bahwa ini merupakan hasil kerjasama semua pihak dari mulai TPP, kemudian desa, Pokja, kecamatan, dan kabupaten. Tapi yang perlu saya sampaikan di sini barangkali mengenai kira-kira apa sih strateginya gitu ya. Saya ingin berbagi strategi ini buat kerabat desa yang lain. Apa sih strategi yang digunakan oleh Kabupaten Sumedang sehingga proses pendataan SDGs ini relatif cepat. Saya bilang relatif cepat ya, karena mungkin di tempat lain ada yang lebih bagus, ada yang lebih cepat lagi. Nah, Sumedang relatif lebih cepat mungkin. Tapi kalau dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten lain yang ada di Jawa Barat, memang sih Sumedang tertinggi capaian desa yang sudah menyelesaikan pendataan SDGs-nya. Tapi kalau secara nasional, saya nggak tahu persis. Barangkali ada kabupaten yang lain yang justru sudah selesai semuanya atau gimana. Tapi sampai dengan saat ini Sumedang sebetulnya baru 67%, Gus. Baru 67% yang sudah menyelesaikan pendataan SDGs desa. Desa yang lain berproses. Ada yang tinggal 10% lagi, ada yang hampir selesai, ada yang tinggal musdes penetapan dan seterusnya. Nah, saya ingin cerita tentang strategi. Bagaimana strateginya? Nah, strategi yang kami lakukan sebetulnya ini berawal dari masalah yang ada atau kemungkinan potensi masalah yang kemungkinan akan muncul di depan gitu ya. Nah, jadi kami interpretasi berbagai masalah dan juga mungkin potensi masalah yang timbul kalau seandainya kami melakukan fasilitasi pendataan SDGs. Nah, masalah ini kami bagi 2 kelompok, Gus. Jadi ada masalah internal, ada masalah eksternal. Masalah internal ini adalah masalah-masalah yang memang ada pada diri kami. Ada pada TPP, baik tenaga ahli atau PD atau PLD, itu masalah internal. Kemudian ada juga masalah yang eksternal. Masalah eksternal mungkin kaitan dengan desa, supradesa, kebijakan, dan seterusnya. Nah, dari masalah ini kami mencoba cari solusi dan kemudian itu jadi strategi, gitu ya. Mohon izin, kami ingin sedikit memaparkan barangkali. Mohon maaf, kami tidak bisa screen share, Bu Skoca ya, karena saya menyampaikan materi ini melalui HP. Kebetulan saya posisi sekarang lagi di luar kota, nggak bawa laptop gitu ya, jadi saya nggak bisa ngolah data, kemudian share. Dimohon maaf, hanya cerita saja. Pertama, masalah internal. Masalah internal yang ada di TPP. Ini dari semua level ya, baik PA, PD, atau PLD. Masalahnya adalah masih minimnya pemahaman TPP terhadap pendataan SDGs. Itu awal-awal ya. Dari proses pendataannya seperti apa, tata cara ngisi kuesioner seperti apa, cara input di aplikasinya seperti apa, termasuk bagaimana nih penganggaran di APBDes-nya, kemudian bagaimana cara mengawalnya gitu. Apalagi kami ya TA pada saat itu kan TA kan masih spesialis ya. Ada TA PD seperti saya, TA PD, ada TA yang lain. Jadi fokus kami terbagi. Saya ke mengelola mengurusin BUMDes dan sebagainya, sementara kita juga harus fokus ke pendataan ini. Nah, ini saya kira ini jadi masalah atau mungkin potensi masalah yang akan terjadi kalau ini tidak dicari jalan keluarnya. Nah, maka dari masalah internal ini, maka kami mencoba mencari solusi dan membuat strategi. Nah, strategi yang kami lakukan, barangkali tadi sebagian oleh Nenda udah disampaikan ya, bahwa kami semakin intens dalam berdiskusi, intens dalam melakukan rapat koordinasi. Nah, di internal kami, di internal TAPM, kami
rutin melakukan diskusi baik langsung ataupun melalui feed call gitu. Karena kami berenam ya, kami cukup dengan feed call, kemudian ngobrol walaupun di rumah masing-masing, bahkan malam juga kita ngobrol, kita bahas masalah dan progres pendataan SDGs. Kemudian kami juga lakukan rakor. Nah, rakor ini dilakukan dua metode, rakor langsung, kemudian juga rakor melalui daring. Nah, rakor langsung pun kita lakukan dengan berbagai macam cara. Pertama, rakor di tingkat kabupaten. Karena situasi COVID seperti ini, kami tidak mungkin mengundang seluruh TPP, PD, dan PLD diundang semua ke kabupaten karena pasti itu kan jadi kerumunan. Sehingga di rakor ini kami hanya mengundang perwakilan satu kecamatan satu orang saja. Jadi cukuplah 26 orang gitu kan. Dengan kami 6, ya ada sekitar 30-an lebih sedikit. Kemudian kita berdiskusi bisa seharian gitu kan. Dan nanti harapan kami dilanjutkan juga diskusinya di masing-masing kecamatan oleh mereka yang mewakili dari masing-masing kecamatan yang sudah hadir. Kemudian rapor tatap muka juga kami lakukan melalui zona, Gus. Jadi kami untuk kegiatan pendataan isi ini supaya kita fokus, gitu ya. Kita bagi wilayah, bagi zona. Walaupun syarat itu kan belum terbit juknis yang sekarang ya. Kalau sekarang kan kelihatannya udah kemungkinan arahnya ke arah pembagian wilayah atau zona. Nah, pada saat kemarin kita memulai kegiatan pendataan, kita bagi zona. Dan di masing-masing zona kita pun lakukan IST atau OJT gitu. Dan yang hadir PD, PLD semua di zona itu 4 atau itu IST, 5 kecamatan IST itu apa kan? diundang di satu tempat. Kita diskusi ya, itu in service training. IST, in service training. Lanjut. Jadi dilakukan juga rakor tatap muka di kabupaten, kemudian juga di masing-masing juga rakor secara daring melalui media Zoom. Mungkin Gus Ipan bisa cek di daily report TPP Kabupaten Sumedang tuh hari Sabtu pasti ada rakor melalui Zoom, ada kegiatan rakor dan dilaporkan di RP itu untuk kegiatan Zoom. Nah, materi atau agenda yang banyak dibahas dulu adalah agenda tentang pendataan SDGs. Berbagi bagaimana masalahnya seperti apa, solusinya bagaimana dan seterusnya. Jadi itu mungkin untuk mencapai kami lakukan seperti itu. Banyak berdiskusi, lakukan rakor bisa dibilang sesering mungkin, baik melalui Zoom atau melalui tatap muka. Kemudian juga ada pembagian wilayah. Jadi kami masing-masing TA bisa dibilang pegang wilayah. Ada yang 4 kecamatan, ada yang 5 kecamatan per satu orang TA. Walaupun di TA pun ada juga PIC yang mengelola SDGs. Ada 1 orang PIC yang mengelola SDGs. Ini terutama bertanggung jawab terhadap mengelola data. Gitu kan. Nah, kemudian yang kedua adalah masalah eksternal, Gus. Masalah eksternal, kemudian solusinya apa, strateginya seperti apa. Masalah eksternal yang pertama, ini terkait dengan ini, Gus. Surat dari Kementerian perihal pendataan SDGs itu kan terbitnya 1 Maret. Surat dari Kementerian yang berkaitan dengan pelaksanaan pendataan berbasis SDGs itu 1 Maret. Padahal di bulan itu semua desa, bahkan hampir sebagian desa sudah penetapan APBDes. Sehingga desa tidak atau belum menganggarkan untuk kegiatan pendataan SDGs di APBDes-nya. Padahal berdasarkan surat 1 Maret dan berdasarkan Permendes 21 kalau tidak salah, pelaksanaan SDGs itu ditentukan waktunya dari bulan Maret sampai Mei gitu ya. Nah, padahal pada saat itu APBD sudah ditetapkan dan desa tidak menganggarkan untuk kegiatan pendataan SDGs. Maka berkaitan dengan hal itu kami mencoba mencari solusi.
gitu ya. Yang pertama adalah kita tetap mendorong kepada desa untuk melakukan perubahan APBDes. Perubahan APBDes dianggarkan. Karena pendataan SDGs itu merupakan kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah itu merupakan keadaan luar biasa yang memenuhi syarat untuk melakukan perubahan APBDes kapanpun gitu. Pada saat ada kebijakan pemerintah, maka desa bisa melakukan perubahan APBDes. Ini juga instruksikan kepada teman-teman PDPLD untuk melakukan pendekatan ke desa, walaupun anggaran belum tersedia, misalkan, atau APBDes-nya belum dilakukan perubahan, kalau bisa, kalau ada dana talang gitu ya. Karena kegiatan ini sedikit banyak pasti memerlukan anggaran, minimal untuk fotokopi kuesioner Gus. Karena kuesioner itu pada saat dipersiapkan satu desa bisa tebal banget gitu, bisa rim-riman gitu. Minimal dana talang gitu kan. Ya syukur-syukur bisa dilaksanakan kegiatan walaupun anggaran belum ada. Terus kalau bisa fungsikan kader, ketua RT, ketua RW. Selama ini kan mereka dapat insentif kader, insentif RW, insentif RT. Nah, kenapa tidak gitu kan? Karena mereka sudah dapat insentif, kenapa tidak mereka melakukan pendataan walaupun tidak ada anggaran untuk pendataan pada saat itu gitu. Kami dorong ke desa supaya mau melakukan pendataan walaupun anggarannya belum ada, walaupun APBDes belum dirubah. Itu solusi pertama atas masalah yang pertama. Kemudian yang kedua, masalah eksternal berikutnya adalah tentang aplikasi, Gus. Tentang input aplikasi yang pada saat itu lambat. Mungkin karena sinyal atau mungkin kualitas HP-nya yang tidak memenuhi syarat atau mungkin servernya yang padat dan sebagainya. Tapi persoalan ini kami ketahui sebetulnya dari awal. Jadi gini Gus, perlu saya jelaskan. Pada saat kami melakukan rakor atau OJT gitu, kami pun melakukan simulasi. Simulasi yang tadi dijelaskan oleh Tenenda. Jadi simulasi gimana kalau nginput secara manual seperti apa, kalau secara aplikasi seperti apa. Ternyata pada saat kami melakukan simulasi ditemukanlah banyak kendala dalam menginput di aplikasi. Kami bisa bayangkan bagaimana kalau Pokja langsung wawancara, langsung menginput di aplikasi gitu kan. Pasti akan stres gitu. Karena pada saat masuk ke aplikasi saya udah muter lama gitu kan. Belum lagi nginput dan seterusnya. Sehingga kami bayangkan ini tim pendata atau enumerator akan lama di rumah responden karena mungkin sinyalnya yang tidak pas dan sebagainya. Sehingga pada saat awal-awal kami sudah sepakat, oke kita Sumedang pakai kuesioner manual saja gitu kan. Walaupun dari kementerian kan sebetulnya berharap langsung ke aplikasi. Bahkan di kesempatan yang lain Gus Ipan kalau nggak salah secara resmi Kementerian Desa kan tidak menerbitkan kuesioner manual ya gitu ya. Artinya Kemendas tuh berharap di desa tuh langsung ke aplikasi. Tapi ternyata banyak kendala dan sampai sekarang pun ternyata kendala itu masih dirasakan oleh teman-teman Pokja pada saat kita mau input data. Sehingga dari awal kita sepakati kita pakai manual, siapkan manual. Nah, cuma persoalan berikutnya ternyata kuesioner yang ada ya kami juga cari-cari ternyata kuesioner kan ada itu ternyata berbeda dengan aplikasi. Ada beberapa pertanyaan yang di aplikasinya ada, di kuesionernya tidak ada. Nah, sehingga ini anggap ini ada masalah nih. Kalau kuesioner ini langsung dipakai tanpa diperbaiki, nanti khawatirnya pada saat mau diinput ada data yang tidak tersedia. Sehingga itu dicek, disandingkan antara kuesioner manual dengan aplikasi. Kita cek item per item mana yang tidak ada. Ternyata cukup banyak antara pertanyaan yang di aplikasi tersedia tapi di manual tidak ada. Itu dilengkapi, kami lengkapi gitu ya. Dan setelah itu kami anggap oke, barulah ini bisa diperbanyak dan bisa digunakan oleh Pokja untuk melakukan pendataan. Kemudian masalah berikutnya, masalah eksternal berikutnya adalah respon desa, Gus. Jadi beberapa desa
itu ada anggapan bahwa pendataan SDGs itu bukan kebutuhan mereka. Ini hanya program pemerintah, katanya. Kami tidak butuh dan sebagainya. Awal-awalnya seperti itu. Bahkan kecamatan dan kabupaten pun sebenarnya pada awal-awalnya tidak kurang mendukung. Apalagi kata itu di APBDes juga belum dianggarkan. Kenapa tiba-tiba harus dilakukan dan lain sebagainya. Kenapa nggak dianggarkan dari awal gitu kan. Dan soal penganggaran ini memang kami jujur. Pada saat awal tahun kan kita juga nggak ngeh barangkali bahwa harus dilakukan pendataan SDGs itu di bulan Maret sampai Mei gitu kan. Kita tahu bahwa di prioritas penggunaan dana desa ada prioritas program nasional yang jadi kewenangan desa. Salah satunya adalah pendataan SDGs. Tapi kami tidak sadar bahwa itu harus dilakukan dengan waktu yang sudah ditentukan. Saya pikir itu bisa akhir tahun dan sebagainya. Ternyata itu harus dilakukan Maret sampai Mei. Nah, desa pun seperti itu, merasa ini bukan program kami nggak butuh. Tahun depan aja lah, gitu kan. Oh, APBD sudah terlanjur ditetapkan dan sebagainya. Nah, solusinya atau strateginya kami lakukan terus-terusan sosialisasi dan koordinasi. Kami jelaskan ke desa, ke kecamatan, ke dinas, bahwa ini sangat penting. Kami jelaskan maksud, tujuan, dan pemanfaatan pendataan SDGs untuk apa sih sebetulnya, gitu. Dan supaya mereka paham bahwa ini adalah memang kebutuhan mereka sendiri sehingga mereka mau melakukan gitu. Dan kemudian kita susun RKTL yang ketat. Jadi kami di Sumedang itu Gus ke semua desa, kecamatan termasuk juga ke kabupaten kami tekankan pendataan SDGs itu harus selesai per 31 Mei di semua desa. Tanpa kecuali harus selesai tanggal. Halo, Bang Robi. Mei. Bagaimanapun caranya. Kalau nggak ada uang, kalaupun mau dana talang silakan untuk mendata misalkan, kalaupun nanti dianggarkan oleh ada untuk uang transport atau honor atau apapun namanya, nanti aja lah. Sekarang mau kerja dulu. Itu barangkali Gus. Oke. Tentang Halo. Ini sepertinya sinyal Kang Robi tadi sepertinya. Tapi ini menarik menurut saya, ada satu proses ini pasti karena memang satu penguatan atau pelatihan dasar-dasar dari teman-teman TA, teman-teman pendamping profesional yang dilakukan oleh Kemendes, sehingga kalau yang saya baca dari apa yang disampaikan, yang saya tangkap dari apa yang disampaikan Kang Robi ini adalah satu proses SWOT analisis dilakukan. Jadi di mana sih daya dukungnya, di mana sih hambatannya, di mana sih tantangannya, dan kemudian di situ dicarikan solusi-solusinya. Jadi bagaimana hambatan bisa menjadi daya dukung dan seterusnya. Ini menurut saya bagian yang luar biasa dari Kang Robi. Kang Robi posisi ini ya, TA kabupaten. Ya. Oke. Kalau Tanenda di PD. Oke, PD berarti wilayah kecamatan ya. Ini wilayah kecamatan. Oke, jadi kita mendapatkan banyak informasi, banyak pencerahan, tapi yang menjadi utama menurut saya adalah bagaimana teamwork bekerja, bagaimana tim ini bekerja bersama-sama. Ini yang menjadi penting. Kemudian bagaimana kegigihan, artinya kegigihan dari teman-teman TA maupun PD maupun PLD ini menjadi sangat penting. Meyakinkan desa yang merasa tidak butuh menjadi butuh, meyakinkan kabupaten bahwa ini akan ada manfaat untuk kabupaten ke depan, bukan hanya untuk desa dan seterusnya. Ini juga sesuatu yang luar biasa. Tanpa terasa waktu kita sudah
sangat mepet, tapi ada yang pengen saya tanyakan ke Kang Robi ini sebagai TA Kabupaten. Tadi menarik ketika kemudian oke, sekarang sudah tidak ada lagi pembidangan di TA, kemudian berbagi wilayah, koordinator kecamatan di beberapa kecamatan dan seterusnya. Ini sesuatu yang luar biasa. Yang saya ingin tanyakan tadi, Gus Ivan sempat menyampaikan tentang bagaimana kemudian ada ide untuk mengkoneksikan kebutuhan data kabupaten dengan data desa yang dibangun oleh dampingan teman-teman ini. Ini ceritanya gimana ini kemudian kabupaten oke, yuk kita koneksikan supaya data penggunaan dana desa dan seterusnya atau kebutuhan-kebutuhan di kabupaten itu juga bisa diambil data dari desa. Kira-kira gimana, Kang Robi? Mungkin waktu 1-2 menit aja karena waktunya sudah mepet. Silakan. Ya, makasih. Sebetulnya gini, ini berawal dari pada saat BLT 2020, Gus. Jadi gini ya ceritanya gini. Pada saat kami melakukan persiapan penyaluran BLT untuk tahun anggaran 2020, pada saat yang bersama juga kan Dinas Kabupaten juga melakukan pendataan untuk yang akan mendapatkan penerima bansos gitu, Pak. Bansos dari Kementerian Sosial pada saat itu. Nah, kami pada saat itu bekerja sama dengan Dinas Sosial, dengan Sekda dan sebagainya. Jadi supaya tidak ada double data, maka kami lakukan pemadanan berbarengan pemadanan kami data yang dari pendamping, ya, tentunya dari desa ya hasil Musdesksus itu kemudian dipadankan ke Dinas Sosial supaya nanti dalam proses penyaluran bantuan itu tidak tumpang tindih gitu ya. Nah, berawal dari itu ternyata ya kabupaten merasa ternyata kalau kita berbagi data itu manfaatnya besar sekali buat masyarakat. Nah, sehingga ke depan kesini juga kami diusahakan selalu dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan tingkat kabupaten. Seperti tadi yang disampaikan oleh Gus Ivan adalah tentang sakip desa ya. Jadi sakip desa ini adalah merupakan inovasi sakip yang diimplementasikan di desa. Jadi sakip ini ada tiga target yang ingin diraih oleh sakip ini 3. Yang pertama menurunkan angka kemiskinan, kemudian stunting, yang ketiga meningkatkan pelayanan untuk mengukur pelayanan pemerintah desa kepada masyarakat. Nah, di sakip desa ini juga kan pada prosesnya kan tetap teman-teman PD, PLD juga dilibatkan untuk juga bisa membantu tercapainya target sakip desa. Karena ternyata ada kegiatan yang sama gitu kan. Kita juga sama bertujuan untuk menurunkan stunting. Di program dari kami Kementerian Desa juga kan ada stunting gitu, menurunkan stunting sampai ke zero stunting. Yeah. Jadi target ke depan tidak ada satupun yang stunting di desa. Angka kemiskinan juga seperti itu. Bahkan sekarang kalau itu dikaitkan dengan SDGs, itu juga ada. Stunting juga ada SDGs berapa, kemudian penurunan kemiskinan juga SDGs juga. Jadi atas dasar itu maka terjadilah bisa dibilang kerjasama yang baik antara kami dengan pihak kabupaten ya, terutama dalam ini dengan dengan pemerintah kabupaten, karena ternyata tujuan kita sama, maksud kita sama, ingin mensejahterakan masyarakat desa. Nah, itu barangkali Gus. Ya, oke, terima kasih. Jadi bagaimana komunikasi menjadi penting, bagaimana interaksi menjadi penting, sehingga kemudian ternyata tujuan kita sama, ternyata data-data ini bisa dipakai bersama, kenapa kemudian kita harus capek masing-masing berjalan sendiri-sendiri. Ini sesuatu yang luar biasa. Tidak ada permasalahan yang tidak ada solusinya. Mencari kesalahan orang atau mencari kesalahan pihak lain itu gampang, tetapi mencari solusi
untuk kemudian bagaimana kita juga bisa membantu pihak-pihak lain, itu yang kadang-kadang kita butuhkan. Kira-kira seperti itu. Gus Ivan, closing statement, silakan. Terima kasih Gus Koco, Pak Robi, Bu Halo, Nenda. Gus Koco putus-putus. Ya. Jadi terima kasih banyak ini. Jadi saya kira tadi Gus Koco sudah menyampaikan pentingnya untuk mencari solusi, tapi sekaligus mengetahui realnya masalah gitu ya dari awal ya. Yang istilahnya Pak Robi itu resiko gitu ya. Dari situ kemudian dicari solusi dan semua solusinya dikerjakan bersama-sama. Tadi juga sebetulnya menarik, mungkin lain waktu, bahwa pada akhirnya toh TA-TA di kabupaten berbagi wilayah itu. Begitu ada kebutuhan untuk pengelolaan, ternyata seperti itu tuh untuk Kementerian Desa saat ini sedang menarik gitu ya. Tapi kita ingin tahu. Kemudian yang penting juga Gus Koco, cara penyampaian oleh Kang Robi itu seperti itulah yang perlu kita sampaikan ke email inovasi pendamping itu. Jadi ada tahapan-tahapan sampai kemudian muncul penyelesaian dan akhirnya kondisinya saat ini seperti apa. Pasti di awal banyak masalah, tapi kemudian trik penyelesaiannya itu yang bisa dibagikan pada pihak lain. Gitu Gus Koco, kiranya demikian. Oke, terima kasih. Luar biasa. Pagi ini kita mendapatkan banyak pencerahan dari ini, benar-benar bisa menjadi agenda pembelajaran, artinya saling belajar. Ini luar biasa. Terima kasih teman-teman dari Sumedang Selatan, pendamping desa Sumedang Selatan, Teh Nendah Purwa. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya berbagi. Terima kasih Kang Robi dari PA Kabupaten Sumedang yang sudah juga berbagi cerita luar biasa. Memang menjadi penting buat kita adalah bagaimana dari awal kita mampu mendeteksi atau mampu mencermati ada potensi-potensi permasalahan di mana, sehingga pada saat itu terjadi kita memang sudah mempersiapkan antisipasinya. Luar biasa. Pagi ini kita akan kembali juga mendapatkan pencerahan dari teman-teman sukses lainnya di tiap pertemuan kita. Semoga sarapan SDGs Desa ini mampu menjadi sarana pembelajaran untuk kita semua, tidak hanya pendamping profesional, tetapi juga semua kerabat desa di seluruh Indonesia, teman-teman kepala desa, perangkat desa, teman-teman penggiat-penggiat desa, mari bersama-sama kita belajar bersama dalam agenda atau acara-acara sarapan SDGs Desa. Sampai di sini acara kita akan tetap bertemu tiap Senin sampai Jumat pukul 6 sampai pukul 7 pagi. Salam bahagia kerabat desa Indonesia, salam SDGs Desa, berdiri sebaris, olubis, kontrol baris. Salam desaisme. Terima kasih. Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. ada dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs Desa. Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Gotong royong yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar mencukupi. Akan tetap kita tidak boleh lengah, sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. pengangguran pemuda desa. Pengangguran pemuda desa harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini Kini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris, berjajar bergandengan tangan, melukis kuntul baris, Mewujudkan cita-cita kita bersama. dan pastikan Tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di belakang.
Mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik.